Dan kemudian memang sebagian mengatakan bahwa ketika beliau lahir terdapat peristiwa-peristiwa yang mengiringi, seperti tentang robohnya tiang-tiang di kerajaan Romawi, kemudian matinya sejenak api abadi yang ada di Persia di kalangan orang Majusi. Hanya memang di situ terdapat perbedaan pendapat. Seorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian orang ini membelah dada Nabi Muhammad SAW dan menyuci jantung beliau dengan air yang kemudian sebagian mengatakan adalah air Zam-Zam itu. Lalu kemudian jantung itu diletakkan kembali ke dalam tubuh Nabi Muhammad SAW dan tertutup. Makanya kemudian nanti sahabat-sahabat Nabi itu ketika Nabi meninggal menyaksikan betul bahwa di dada Nabi itu ada bekas jahitan. Seperti jahitan hasil operasi hari ini itu ada pada dada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Nah, saudara sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita di video ini. Dan video ini akan membahas tentang pertumbuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau lahir pada hari Senin dan pendapat yang populer mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi sebetulnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah beliau betul lahir tanggal 12 atau selainnya. Karena ada yang mengatakan tanggal 11, tanggal 7, tanggal 5, bahkan ada yang mengatakan di luar bulan Rabiul Awal. Dan itu sesuatu yang normal karena memang kelahiran seseorang itu kan memang seringkali tidak terantisipasi apakah dia orang besar atau orang biasa saja. Adapun berkaitan dengan kematian beliau, tanggal 12 Rabiul Awal itu relatif disepakati karena memang beliau sudah menjadi sosok yang diamati orang banyak, dicintai orang banyak, sehingga ketika meninggal akan selalu dikenang. Tapi kelahirannya sangat lumrah jika terdapat perbedaan anggapan tentang kapan tanggal lahir beliau. Nah, beliau bernama lengkap Muhammad, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, kemudian leluhurnya adalah Hashim, kemudian bin Qusay bin Kilab. Jadi sampai nama Kilab tersebut memang relatif disepakati, sedangkan ke atasnya lagi sampai kepada Nabi Ibrahim itu terdapat banyak perbedaan pendapat. Nah, berkaitan dengan kelahiran beliau, karena lahirnya beliau ada di Ka'bah ya. Saat itu ibu beliau Aminah melihat cahaya keluar dari tubuhnya, dan itu sebagai satu tanda bahwa yang akan terlahir adalah seorang sosok yang mulia dan memiliki kedudukan tersendiri di hadapan umat manusia. Dan kemudian memang sebagian mengatakan bahwa ketika beliau lahir terdapat peristiwa-peristiwa yang mengiringi, seperti tentang robohnya tiang-tiang di kerajaan Romawi, kemudian matinya sejenak api abadi yang ada di Persia di kalangan orang Majusi. Hanya memang di situ terdapat perbedaan pendapat. Nah, lalu kemudian karena bapak ibunya dari keluarga yang miskin ya, dalam kondisi saat itu ekonominya belum baik, normal kan, masih keluarga awal. Dan lebih-lebih ketika bapaknya juga sudah meninggal lebih dahulu, maka beliau tidak disusui langsung oleh ibunya. Beliau awalnya disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini ada yang mengatakan dia adalah budaknya Abu Thalib, ada yang mengatakan budaknya Abu Lahab. Hanya kemudian disusui oleh Thuwaibah itu tidak terlalu lama. Karena nantinya kemudian ibunya mencari seorang penyusu yang lebih terlatih, yang memang punya pengalaman untuk menyusui, karena itu budaya masyarakat mereka, menyusukan anak kepada orang-orang yang memang dikenal sebagai seorang pemberi susuan yang baik. Nah, ketika ibunya mencari itu banyak yang menolak karena menganggap bahwa aduh ini dari keluarga miskin, paling-paling upahnya kecil itu. Akan tetapi kemudian orang yang kemudian menyusui, yaitu namanya adalah Halimah dari Bani Sa'ad, maka disebut sebagai Halimah Sa'diyah, itu merasa hatinya terpanggil. Padahal saat itu kondisi ekonominya juga sedang tidak menggembirakan. Tapi ternyata kemudian Allah takdirkan ketika menyusui dan mengasuh Nabi kita Muhammad SAW, ternyata Allah bukakan rezekinya. Kambing-kambingnya menjadi gemuk, kemudian untanya menjadi bugar, begitu. Dan Halimah merasa sangat menyayangi anak ini.
yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih ketika Nabi Muhammad kecil itu berinteraksi dengan anak Halimah dengan interaksi yang menyenangkan. Nah, mereka seperti satu keluarga, berinteraksi dengan penuh kegembiraan. Nah, hingga kemudian ketika Nabi kita Muhammad SAW berusia 4 tahunan, ada satu peristiwa yang membuat Halimah terkaget-kaget. Saat itu di sebuah padang rumput begitu, di sebuah tempat begitu yang terbuka, seorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian orang ini membelah dada Nabi Muhammad SAW dan menyuci jantung beliau dengan air yang kemudian sebagian mengatakan adalah air Zam-Zam itu. Lalu kemudian jantung itu diletakkan kembali ke dalam tubuh Nabi Muhammad SAW dan tertutup. Makanya kemudian nanti sahabat-sahabat Nabi itu ketika Nabi meninggal menyaksikan betul bahwa di dada Nabi itu ada bekas jahitan. Seperti jahitan hasil operasi hari ini itu ada pada dada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Halimah Sa'diyah yang menyaksikan peristiwa itu ketakutan dan kemudian segera melaporkan kepada ibunya. Ketika ibunya tahu, tapi kemudian Nabi Muhammad kecil datang dalam kondisi segar bugar, ibunya bingung, Halimah Sa'diyah bingung terhadap hal itu, dan kemudian itu dilaporkan kepada Aminah. Nah, kemudian Aminah merasa bahwa tampaknya dia ingin mengasuh sendiri Nabi Muhammad SAW, dan kemudian akhirnya Nabi Muhammad tidak lagi bersama dengan Halimah Sa'diyah. Aminah menyusuinya, mengasuhnya pelan-pelan begitu kan, hingga kemudian Aminah berkeinginan untuk menengok makam dari suaminya yaitu Abdullah yang ada di daerah Madinah begitu. Mereka kemudian melakukan perjalanan, tapi kemudian Allah takdirkan apa? Yaitu bahwa Aminah meninggal. Jadi kita temukan ada satu kondisi yang Allah takdirkan kepada diri Nabi kita ketika ibunya masih hamil dalam perjalanan, suaminya meninggal. Kemudian ketika Nabi Muhammad masih kecil melakukan perjalanan dengan ibunya meninggal. Nabi Muhammad sejak awal dikondisikan untuk tidak bersandar pada bapaknya, tidak bersandar kepada ibunya, dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kemudian ibunya sudah meninggal, yang kemudian menyusui beliau adalah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Karena saking sayangnya Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad, beliau sering membawa Nabi kita Muhammad ini ke berbagai pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh, pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan kemudian diriwayatkan bahwa ada yang bertanya, ngapain kamu bawa anak kecil itu? Kemudian Abdul Muthalib dengan yakinnya mengatakan, anak ini akan menjadi orang besar nantinya. Dan ternyata betul. Meskipun kemudian ketika nanti Nabi Muhammad berusia 8 tahun, 2 tahun setelah ibunya meninggal, kakeknya ini menyusul meninggal dunia, sehingga berkali-kali Nabi Muhammad kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dari bapaknya, kemudian ibunya, kemudian kakeknya. Nah, ketika beliau kehilangan kakeknya tersebut, akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib nanti akan ada banyak peristiwa yang beliau jalani, ada banyak peristiwa yang beliau hadapi, yang kemudian menjadi bekal penting yang membentuk diri Nabi Muhammad SAW, bentuk tarbiyah rabbaniyah, bentuk pendidikan ilahi kepada Nabi, yang nantinya akan sangat mempengaruhi sikap beliau sebagai seorang Nabi yang mengasuh umat manusia. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan di video ini. Semoga menjadi manfaat bagi Anda sekalian dan menjadi pahala bagi saya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.